Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Walaupun belajarnya masih di rumah, gak apa-apa, tetap semangat ya. Nah, hari ini kita mau belajar akidah akhlak. Bukunya yang warna biru, boleh diambil dulu bukunya. Sudah? Kalau sudah, silahkan dibuka halaman 23. Nih, sudah ketemu? Halaman 23, kita memasuki bab ketiga yang berjudul Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kalian pasti sudah pernah mendengar ya waktu TK Asmaul Husna. Pasti sudah kalian pelajari, nyanyikan di TK ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari Asmaul Husna di bab ketiga ini. Silahkan dibalik bukunya ke halaman 24. Nah, sebelumnya Bu Feni akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Asmaul Husna. Barangkali ada yang belum tahu apa sih Bu Asmaul Husna ya. Barangkali kalian hanya menyanyikan tapi belum paham artinya. Di sini Bu Feni akan menjelaskan. Nah, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Nah, itu adalah arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna ini berjumlah banyak sekali, ada 99. Ada berapa jumlahnya? 99. Kalau kalian pernah menonton atau menyanyikan video atau lagunya, itu jumlahnya ada 99 nama-nama Allah yang baik itu. Nah, tapi di bab ketiga ini kita akan mempelajari Asmaul Husnanya, yaitu Al-Ahad dan Al-Khaliq ya. Yang Asmaul Husna yang akan kita bahas di bab ketiga ini adalah Al-Ahad dan Al-Khaliq. Pertama, Al-Ahad. Nah, Al-Ahad ini tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sudah ada yang hafal? Ya. Yuk kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Masya Allah, sudah hafal semuanya ya. Terdiri dari 4 ayat surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112 sudah dipelajari di Al-Quran hadis ya. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas ini ada tadi bunyinya Qul huwallahu ahad. Nah, kan ada ahad, berarti di sini Bu Femi akan bacakan artinya. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus somad. Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Artinya, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maksudnya di sini Al-Ahad itu artinya Allah itu Maha Esa. Esa, ada yang masih ingat artinya apa Esa? Esa artinya itu satu, berarti Allah itu hanya satu. Allah tidak ada yang lain. Allah itu tunggal, hanya satu, tidak ada yang lain ya. Allah di sini hanya satu-satunya Tuhan yang mengatur alam semesta beserta isinya ya. Alam semesta itu kan luas sekali ya. Beserta isinya, bayangkan Allah yang mengatur sendirian, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolongnya. Allah sendiri mengatur alam semesta, luar biasa ya. Masya Allah. Nah, Allah tidak membutuhkan bantuan tadi seperti yang Bu Femi jelaskan. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Nah, tapi kita yang butuh Allah. Allah tidak makan dan tidak minum. Tuh, Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tapi Allah tetap ada. Itulah kuasanya Allah. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Allah tidak punya anak, ya. Tidak seperti ayah bunda. Kan kalau ayah bunda punya anak, anaknya kalian. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Seperti kita tidak punya, kan kalau kita punya orang tua. Allah tidak punya orang tua, Allah tidak
tidak berasal dari orang tua. Jadi Allah itu hanya satu, ada dengan sendirinya seperti itu. Allah tidak sama dengan manusia atau ciptaannya yang lain tuh. Allah itu sempurna, sangat sempurna. Kalau bayangkan kalau Allahnya lebih dari satu. Nah, Allah tadi Bu Femi bilang Allah hanya satu Tuhan kita ya. Bayangkan kalau Allahnya lebih dari satu. Ayo, apa yang akan terjadi? Dunia akan kacau, akan hancur karena yang mengatur banyak. Jadi kita bingung ya. Yang mengatur banyak. Allah yang satu mengaturnya seperti ini, Allah yang dua mengatur seperti ini. Maka tidak akan terjadi seperti itu karena Allah hanya satu. Jangan sampai ya. Nah, yang kedua kita belajar Asmaul Husna yang namanya Al-Khaliq. Ada yang tahu apa itu Al-Khaliq? Kalau tadi Al-Ahad, bukan bilang Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu. Itu Al-Ahad. Nih, kalau Al-Khaliq ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta. Terdapat dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat ke-24. Di sini Bu Femi bantu bacakan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Tuh, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dunia, alam beserta isinya. Allah yang menciptakan tanpa bantuan siapa-siapa tadi. Nah, Allah Maha Pencipta akan dijelaskan di sini. Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Al-Khaliq artinya Allah yang menciptakan. Bukan malaikat, bukan matahari yang menciptakan, bukan, tapi Allah yang menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan, alam beserta isinya. Allah Maha Kuasa dalam menciptakan segala sesuatu, dari yang asalnya tidak ada, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Luar biasa ya Allah itu ya, tidak ada yang menandingi. Apakah kalian bisa menciptakan tumbuhan? Bisa. Nggak bisa. Bisa menciptakan manusia? Nggak bisa ya. Bisa menciptakan alam semesta? Enggak. Bu Femi pun nggak bisa. Ayah bunda kalian tidak bisa. Yang bisa hanya Allah. Tidak ada yang lain. Adapun sesuatu yang diciptakannya disebut makhluk. Nah, jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu disebutnya makhluk. Kita makhluknya, makhluk ciptaan Allah itu contohnya ada manusia. Kita nih manusia. Lihat sekitar kita ada yang berwarna hijau, apa namanya? Tumbuhan. Nah, ada lagi yang berjalan-jalan. Di misalnya ada yang berenang-berenang, apa tuh namanya? Ikan, kucing, itu hewan adalah ciptaan Allah. Jadi manusia, hewan dan tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, diingat-ingat, tidak ada yang menciptakan itu semua, hanya Allah yang menciptakan. Nah, coba kalian perhatikan di sekitar kamu, di sekitar rumahmu, adakah banyak hewan? Atau mungkin kalian memelihara hewan, merawat hewan? Ya, itu adalah salah satu ciptaan Allah. Dan ayah bunda kalian mungkin menanam tumbuhan banyak ya di rumah kalian. Ada yang berbunga, ada buahnya manis yang luar biasa. Itu adalah ciptaan Allah. Sudah sewajarnya kita mensyukuri. Sudah seharusnya kita mensyukuri semua ciptaan Allah yang membuat kita senang. Nah, dengan bersyukur, dengan memuji Allah, itu adalah tanda kita berterima kasih kepada Allah. Selanjutnya di halaman 28 sudah dibuka, yang ada gambar nih malam hari dan siang hari di sebelahnya. Sudah ketemu, alhamdulillah. Nah, kisah Nabi Ibrahim. Nah, jadi di sini Bu Femi akan membacakan atau menceritakan sedikit kisah Nabi Ibrahim yang mencari siapa penciptanya, siapa yang menciptakannya. Dengarkan baik-baik ya.
Ibrahim. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim tidak dapat tidur karena memikirkan siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim keluar rumah melihat bintang-bintang di langit. "Apakah itu Tuhan?" tanya Nabi Ibrahim. Ketika dia melihat bintang, dia bertanya, "Apakah itu Tuhan?" Dia sambil menunjuk bintang seperti itu. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim kecewa karena bintang sudah tidak tampak, ya. Malam berikutnya bulan purnama bersinar terang. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Apakah itu Tuhan?" Ujar Nabi Ibrahim. Pada pagi hari bulan tidak terlihat. Hal itu membuat Nabi Ibrahim kecewa. Siang harinya ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim menganggap matahari sebagai Tuhan karena matahari lebih besar daripada bulan. Tetapi ketika matahari tenggelam pada sore harinya, Nabi Ibrahim merasa kecewa lagi. Mereka pasti bukan Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yakin Tuhan yang wajib disembah dan Tuhan yang maha kekal, yaitu Allah. Nah, dari cerita tadi kita tahu bahwa Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya. Siapa ya Tuhan saya, Tuhan kita semua. Dia mencari. Ketika malam hari dia melihat bintang kan bersinar ya, indah. Nah, Nabi Ibrahim menganggap itu adalah Tuhannya karena bersinar dengan indah. Nah, tapi ketika malam berikutnya Nabi Ibrahim kecewa karena bintangnya sudah hilang, tidak ada. Berarti itu bukan Tuhan. Nah, tetapi adanya bulan purnama. Bulan purnama bentuknya kan lebih besar ya daripada bintang. Nah, dia mengira itu adalah Tuhannya karena bentuknya lebih besar ya dan bersinar. Tetapi ketika pagi harinya bulannya hilang, ya kan? Tidak kekal, berarti itu bukan Tuhannya. Dan dia melihat matahari yang bentuknya lebih besar dan bersinar terang, lebih indah. Tapi ternyata pas mataharinya terbenam, dia pun kecewa karena Nabi Ibrahim yakin Tuhan yang sebenarnya adalah yang kekal, tidak akan hilang, tidak akan mati, tidak akan hancur, tidak akan rusak. Itu adalah Tuhannya. Akhirnya dia yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah, bukan benda-benda yang tadi ia lihat. Nah, di buku ini adalah cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan penciptanya, tetapi secara singkat. Nah, nanti setelah ini Bu Femi akan memberikan video tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang lebih lengkap, yang lebih jelas, yang lebih detail lagi. Nanti selamat menyaksikan ya. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal lalu mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu. Ia memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar, yang istrinya saat itu sedang mengandung, begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya bersembunyi di dalam gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi tersebut dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain,
Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang itu menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit dan berkata, "Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam." Memasuki malam berikutnya, bulan muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, "Inikah Tuhan yang aku cari?" Maka ketika pagi datang, bulan hilang tanpa alasan seperti yang terjadi pada matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari keberadaan Tuhan. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Sudah menonton ya videonya ya, yang lebih jelas, lebih lengkap, lebih detail ceritanya ya. Nah, itu adalah cerita Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Ternyata Tuhannya Nabi Ibrahim itu, ia yakin bahwa Tuhannya adalah Allah, bukan bintang, bukan bulan purnama atau matahari, bukan. Tetapi Allah lah Tuhannya Nabi Ibrahim, dan kita semua satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu Allah lah yang menciptakan kita. Nah, dari cerita Nabi Ibrahim tadi kita dapat mengambil hikmah, yaitu semua ciptaan Allah, baik yang besar maupun yang kecil, itu tidak akan hidup kekal, ya. Maka dari itu bukan itu Tuhan kita, tetapi Tuhan kita adalah Allah yang tidak akan hancur, tidak akan mati, tidak akan tenggelam, tidak akan rusak. Nah, kalau masih ada yang menganggap Tuhannya selain Allah, yang lebih besar, bentuknya lebih indah,
tetapi ia hancur, rusak, mati, itu bukan Tuhannya. Karena Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati, tidak akan rusak, tidak akan tenggelam, tidak akan hancur. Nah, kita harus yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kan kita sudah membaca kalimat syahadat, berarti kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Nah, demikian penjelasan Bu Femi tentang Asmaul Husna, Al-Ahad dan Al-Khaliq. Dibaca lagi, diulang-ulang video pembelajarannya, diulang lagi materinya supaya semakin paham dan semakin mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.